Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-35-nya. Buat kalian yang terus mengikuti alur cerita dari manga Mokushiro Kuno Yonkishi, pastinya masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di akhir chapter lalu? Ya, benar sekali. Setelah Anne berhasil menghancurkan batu dewa, akhirnya terungkap kalau ternyata semua para warga desa sebenarnya adalah merupakan iblis. Mulai dari iblis merah sampai iblis abu-abu. Dan di akhir chapter lalu terungkap pula jika Art rupanya merupakan salah satu kesatria kegelapan. Kesatria suci yang merupakan bawahan dari Raja Arthur Pendragon. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-35 ini, setelah melihat para warga desa berubah menjadi iblis, tentu saja hal itu membuat Anne menjadi sangat terkejut. Karena dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau bahwasanya para warga desa ternyata merupakan monster yang menurutnya sangat menjijikkan. Tapi dari kejadian ini akhirnya juga terungkap sebuah fakta yang kalau menurut saya lumayan menarik. Di mana Anne ternyata tidak mengetahui kalau para warga desa tersebut berubah menjadi iblis. Buktinya di chapter ini ketika melihat wujud sebenarnya dari para warga desa, Anne menyebutkan jika mereka adalah monster. Dan saya rasa hal itu sangatlah wajar. Sebab usia Anne saat ini masih 16 tahun. Sedangkan perang suci saat melawan iblis juga terjadi sekitar 16 tahun lalu. Itu artinya Anne baru terlahir setelah perang suci usai atau mungkin baru lahir ketika perang suci tengah terjadi. Jadi tidak mengherankan kalau anak-anak seusia Anne, Percival, Nasien, serta Doni tidak mengetahui kalau wujud seperti itu merupakan wujud bagi salah satu klan iblis. Saat tengah panik karena merasa ketakutan, Anne di chapter ini rupanya masih tidak melupakan teman-temannya. Soalnya di tengah pelariannya dia masih sempat memanggil dan meneriakkan nama Percival serta Doni. Namun sialnya setelah berhasil menemukan Percival, Doni serta Nasiens, Anne malah melihat sesuatu yang membuatnya menjadi semakin ketakutan lagi. Pasalnya dia malah melihat ketika temannya itu sekarang tengah berada di tangan makhluk yang disebutnya sebagai monster. Dan saking takut serta terkejutnya, Anne sampai melakukan sesuatu tindakan konyol serta ceroboh, di mana dia dengan asal menebaskan pedangnya ke segala arah, yang tujuannya pasti supaya monster yang di hadapannya menjauh darinya. Ketakutan Anne yang sangat berlebihan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat wajar, karena siapa yang tidak akan ketakutan sampai seperti itu dikala dirinya melihat teman-temannya berada di tangan monster yang sangat menakutkan. Dan ketakutan Anne baru bisa mulai reda setelah Percival menjelaskan kalau makhluk yang memegang dirinya adalah temannya. Bisa dibilang di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-35 ini banyak sekali adegan di mana Anne diperlihatkan terkejut. Mulai terkejut saat pertama kali melihat wujud sebenarnya dari para warga desa, terkejut lantaran melihat ketika temannya berada di tangan iblis, terkejut karena mengetahui kalau Percival dapat bebas berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, sampai saat mengetahui kalau ketua desa adalah satu-satunya manusia di desa itu juga berhasil membuat Anne kembali terkejut. Setelah batu dewa hancur, hal tersebut ternyata bukan hanya membuat wujud para warga desa kembali ke bentuk aslinya saja, melainkan menurut kepala desa hal itu juga memungkinkan bagi musuh untuk mengganggu mereka. Dan musuh yang dimaksud oleh kepala desa tentunya bukanlah kelompok Percival. Sebab mereka memang datang dengan baik-baik walaupun sedikit mengalami kesalahpahaman dengan menghancurkan batu dewa. Dan setelah kepala desa mengungkapkan hal itulah musuh sebenarnya dari desa tersebut muncul. Ya, benar sekali, musuh yang dimaksud oleh kepala desa adalah Art yang ternyata merupakan seorang kesatria kegelapan. Kemunculan Art yang menggunakan armor khas kesatria suci tentunya langsung berhasil membuat Nasien serta Anne terkejut. Apalagi setelah mengetahui kalau ternyata Art atau nama lengkapnya adalah Artback merupakan kesatria suci yang melayani Raja Arthur. Dan keterkejutan mereka itu sangatlah wajar. Sebab setiap kali kelompok mereka bertemu dengan kesatria kegelapan pasti saja akan terjadi masalah. Tapi keterkejutan yang dialami oleh Doni, Nasien serta Anne tidak berhenti di situ saja.
karena mereka bertiga semakin terkejut saat mengetahui kalau para warga desa sebenarnya adalah iblis. Para iblis yang diceritakan dulu merupakan orang-orang yang menjerumuskan Britania ke dalam teror selama Perang Suci. Namun jika Donny, Nasian, serta Anne sangat terkejut ketika mengetahui fakta tersebut, hal itu malah tidak terjadi pada Percival. Sebab dia sebelumnya sudah mengetahui jika para warga desa merupakan iblis setelah diberitahu oleh Dulcomonte iblis merah yang telah menjadi temannya. Jujur saja, pada awalnya saya bingung dengan alasan kenapa para iblis ini membuat pemukiman layaknya manusia dan mencoba berbaur dengan manusia dengan cara merubah wujudnya. Tapi kebingungan saya itu bisa terjawab di chapter ini, yang ternyata semua iblis yang ada di desa itu merupakan iblis yang dulunya memilih kabur dari klan setelah menolak untuk mengikuti Perang Suci. Dan fakta tersebut diungkapkan langsung oleh kepala desa. Dan sekarang jelas sudah kenapa para iblis ini merubah wujudnya layaknya manusia dan membuat pemukiman. Soalnya karena perbuatan mereka dulu, semua iblis ini sekarang bisa dibilang merupakan seorang pemberontak yang tidak lagi diterima oleh klan iblis. Sedangkan di sisi lain mereka juga dimusuhi oleh manusia. Lantaran klan mereka yang dulunya selalu membuat teror kepada para penduduk Britania ketika Perang Suci terjadi. Jadi untuk menghindari permusuhan dengan manusia tapi tanpa harus kembali ke klan, para iblis ini memutuskan untuk merubah wujudnya dan menetap di dalam pelindung supaya wujudnya berubah menjadi manusia. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-35 ini, walau sudah diberitahu kebenarannya, ternyata Artback sama sekali tidak peduli dan tidak mau tahu mengenai semua hal itu. Sebab entah itu ikut andil atau tidak dalam Perang Suci, di matanya semua iblis adalah musuh dan harus dimusnahkan. Dan mengejutkannya, cara yang digunakan Artback untuk memusnahkan seluruh iblis yang berasal dari desa adalah dengan memanfaatkan sebuah item sihir. Item sihir yang bernama Amber dari 4 malaikat. Yang mana item sihir itu ketika diaktifkan akan dapat menyegel seluruh iblis yang berasal dari desa ke dalamnya. Pastinya saat melihat kejadian itu membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Akan tetapi jika semua orang terkejut lantaran melihat semua iblis hilang terhisap masuk ke dalam item sihir yang diaktifkan oleh Artback, berbeda halnya dengan Percival. Soalnya sang tokoh utama kita ini malah diperlihatkan kebingungan dan bertanya mengenai di mana keberadaan Dulcomonte. Dan menariknya, Artback yang melihat kebingungan Percival malah menganggap kalau pada awalnya sang tokoh utama kita ini ketakutan akibat berada di tangan seorang iblis. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang itu artinya Artback sudah salah paham kepada Percival karena mengira Percival ketakutan kepada iblis. Akan tetapi kesalahpahaman Artback segera menghilang setelah dia dengan teliti memperhatikan Percival. Lantaran setelah memperhatikan Percival dengan seksama, akhirnya sang kesatria kegelapan ini sadar kalau bahwasannya Percival merupakan salah satu dari anggota Mokushiroku no Yonkishi. Namun keterkejutan Artback tersebut menariknya sama sekali tidak dipedulikan oleh Percival. Padahal saat kesatria kegelapan ini menelitinya, dia juga mengatakan tentang Iron Set. Tapi karena fokus Percival saat ini lebih mementingkan keberadaan Dulcomonte daripada perkataan Artback mengenai Iron Set, jadinya yang terlebih dulu ditanyakan oleh Percival adalah tentang di mana keberadaan iblis yang sudah dia anggap sebagai temannya itu. Di chapter ini, Percival memang mengatakan kepada Artback jika salah satu iblis adalah temannya dan semua iblis yang berasal dari desa adalah orang-orang yang baik. Karena pada kenyataannya memanglah demikian. Sebab selama berada di dalam desa, para iblis telah memperlakukannya berserta Donny dengan sangat baik. Dan pastinya Artback ketika mendengar kata-kata Percival itu menjadi sangat marah. Karena dia sama sekali tidak akan pernah menyangka jika ada manusia yang akan bergaul dengan para iblis yang menurutnya jahat. Oleh sebab itu, karena saking marahnya, kesatria kegelapan ini dengan tidak segan-segan langsung melancarkan serangannya ke arah Percival. Walaupun serangan itu pada akhirnya berhasil, sang tokoh utama kita ini tahan dengan menggunakan pedang barunya. Di tengah kemarahannya, Artback memang mengatakan kalau dia ingin melihat Percival mati. Dan Anne yang melihat Artback menyerang Percival tentu saja tidak akan tinggal diam begitu saja. Makanya di chapter ini dia meminta kepada Art untuk menghentikan pertarungannya. Sebab bagi Anne, Percival merupakan salah satu teman berharganya. Pastinya Artback tidak akan mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Anne.
Tapi menariknya, sebagai seorang kesatria kegelapan, Arth malah menyuruh Anne serta Nasians untuk menjauh dari desa. Padahal normalnya semua kesatria kegelapan tidak akan pandang bulu saat melancarkan serangan. Apalagi kalau orang itu berhubungan dengan musuh mereka. Namun entah kenapa Arth tidak melakukan hal itu. Padahal sudah jelas kalau Percival adalah musuh baginya beserta Arthur yang merupakan junjungannya. Karena Percival merupakan salah satu anggota Mokushiroku no Yonkishi. Tapi anehnya, Arth malah menyuruh Nasian serta Anne untuk pergi menjauh dari desa walaupun dia mengetahui mereka berdua berhubungan dengan Percival. Percakapan yang terjadi dengan Arth memang tidak berhenti di situ saja. Soalnya selain Anne, Nasian pada akhirnya juga ikut berbicara. Dan apa yang dikatakan Nasian bisa dibilang sangat menusuk sekali. Sebab dia berucap kalau kesatria yang sama dengan Arth telah menyiksa mereka semua. Dan Percival lah yang menyelamatkan mereka. Maka dari itu menjadi tidak mengherankan kalau pada akhirnya bagi Donnie, Nasian serta Anne, sosok Percival merupakan pahlawan bagi mereka. Artback pastinya sangat terkejut saat mengetahui kalau Nasian, Anne serta Donnie sebelumnya pernah akan dicelakai oleh orang-orang yang sama seperti dirinya. Dan keterkejutan itu semakin bertambah lagi saat dia mendengar kalau Percival merupakan sosok pahlawan bagi mereka. Namun keterkejutan itu sama sekali tidak bertahan lama. Lantaran Arth sudah tidak peduli lagi apakah Percival pahlawan bagi Anne serta Nasians apa tidak. Karena yang dia pedulikan sekarang adalah bagaimana caranya mengalahkan Percival yang terus saja meminta dirinya untuk membebaskan semua iblis yang telah berhasil ditangkapnya. Tentu saja Artback tidak akan mau melakukan hal itu. Sebab kebenciannya kepada iblis sudah sangat mendarah daging. Apalagi dia juga sudah terdoktrin oleh keinginan Arthur yang merupakan junjungannya. Terdoktrin dengan pemikiran di mana dunia yang ideal adalah dunia yang cuma dihuni oleh para manusia saja. Sedangkan ras lain harus dimusnahkan, terutama untuk iblis. Karena iblis merupakan ras yang menjadi biang keladi munculnya teror bagi manusia saat Perang Suci terjadi 16 tahun lalu. Artback yang tidak dapat menghadapi Percival sendirian pada akhirnya dia memutuskan untuk memanggil bala bantuan. Dan mengejutkannya bantuan yang Arth panggil adalah Kelly, seekor anjing yang sebelumnya selalu bersamanya. Akan tetapi mengejutkannya ternyata Kelly bukanlah seekor anjing. Lantaran dia rupanya adalah makhluk yang bernama Kernunos. Makhluk raksasa yang berbentuk seperti seekor anjing namun juga mempunyai tanduk layaknya domba di kepalanya. Setelah dipanggil, Kelly memang langsung diperintahkan oleh Arth untuk menghadapi Percival. Hanya saja karena sebelum Kelly melancarkan serangannya kepada Percival, manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-35 ini harus berakhir, jadinya kita masih belum bisa tahu bagaimana pertarungan yang terjadi di antara keduanya. Pertarungan antara anak kecil melawan makhluk raksasa bernama Kernunos. Kira-kira akan sesengit apakah pertarungan antara Percival dengan Kelly? Apakah Percival akan bisa menang? Dan apakah pada akhirnya Percival akan berhasil membebaskan semua iblis yang telah ditangkap oleh Artback? Bikin penasaran bukan? Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran. Dan untuk mengobati rasa penasaran tersebut, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca kelanjutan jalan ceritanya dari manga Mokushiroku no Yonkishi di chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-35-nya. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya ataupun teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.